Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak D TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang saudara kita, yaitu channelnya Raden Panji Ingsun. Saya melihat status di komunitas yang beliau tulis, ini sangat tertarik sekali. Jadi kalau boleh saya bacakan seperti ini ya. Di komunitas tersebut ada foto bangunan pabrik yang sangat tua dan kelihatan sangat angker sekali ya. Jadi survei dulu lokasi yang akan ditelusuri, jangankan di malam hari, di siang hari aja suram begini auranya. Ini adalah pembukaan daripada status beliau di komunitas. Nah, di situ juga di tag Kang Ujang Bustomi Cirebon, Padepokan Nurjat Sejati, Padepokan Tapak Sewu, Gus Samsudin Jadab, dan lain-lain. Nah, lokasi yang akan dijadikan target penelusuran besok malam adalah lokasi bekas pabrik besar yang sudah tidak terpakai. Tertulis juga bahwa pabrik ini sudah dapat izin dari si pemilik, dalam hal ini pewarisnya, untuk dibuka ya, maksudnya dibuka pintunya yang selama ini terkunci, bukan dibuka lagi menjadi sebuah pabrik, insya Allah, kalau saya boleh mengartikan seperti itu. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1935, ditutup pada tahun 1980 dikarenakan selalu memakan korban pekerja di dalamnya. Banyak korban terjebak di dalam mesin giling hingga ribuan nyawa tidak berdosa. Berkali-kali ya mesin ini diganti dengan baru, tapi tetap saja jalan secara sendirian, ya jalan sendiri. Mesin ini tiba-tiba jalan sendiri walaupun dalam kondisi dimatikan. Nah, di sini tidak dijelaskan ini bekas pabrik apa. Ya, biasanya kalau malam, jadi setelah ditutup tersebut sejak 1980 ini, ya, kalau malam pabrik itu ramai dengan para pekerja seperti layaknya pabrik yang masih aktif pada zaman dahulu. Jadi ketika dilihat dari jauh ini sangat jelas terlihat kalau pabrik ini terang benderang di dalam pabriknya. Namun ketika pintu dibuka, maka suasana kembali seperti semula, lembab, bau anyir, gelap, berdebu, kotor, dan pengap. Suasana sepi mencekam. Mesin-mesinnya masih utuh walaupun sudah berkarat dan berlumut. Bahkan di mesin-mesin tersebut dijadikan sarang hewan berbisa. Nah, nanti akan diundang oleh Raden Panji Ingsun ya, semua peserta uji nyali. Nah, di dalam uji nyali nanti dibuatkan surat perjanjian hitam di atas putih dan bermaterai, disaksikan oleh pihak kepolisian setempat. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami dalam hal ini pihak dari saudara kita Raden Panji Ingsun ya,
uh, tidak ada tuntutan apapun. Nah, tapi kalau hanya kesurupan, gila, dan lain-lain, itu pasti urusan kami. Ini kata saudara kita Raden Panji Ingsun di komunitas beliau. Nah, inilah yang dimaksud kalau ada apa-apa yang tidak bertanggung jawab itu adalah misalkan sampai peserta uji nyali tersebut meninggal dunia, seperti itu. Nah, karena apa? Tempat ini memang sangat angker. Karena pihak bapak-bapak dari kepolisian saja tidak ada yang berani meskipun suruh bawa senjata lengkap. Nah, karena sudah 3 kali ada korban dari pihak kepolisian yang meninggal akibat zat asam hewan berbisa dan mencekik lehernya sendiri dengan tiba-tiba kayak orang kesurupan. Jadi di sini tantangan uji nyali ini ditujukan untuk yang merasa sakti mandraguna di YouTube dengan memiliki pukulan jarak jauh, orang-orang yang menjadi pemburu santet, yang punya ilmu kanuragan di YouTube. Ya, silakan datang sendiri tanpa siapapun, maksudnya tanpa ditemani siapapun. Jadi uji nyali kali ini ya memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang mempertontonkan kesaktian-kesaktian di YouTube tersebut. Syaratnya seperti ini: datang sendirian tanpa pengawal, tanpa orang suruhan, tanpa diliput kamera atau media sosial, bebas membawa senjata dan bekal apapun. Jadi boleh membawa senjata apapun, membawa bekal juga boleh. Ya, dokumen akan disimpan sebagai arsip di kepolisian setempat dan disaksikan langsung oleh aparat setempat. Yang dimaksud dokumen di sini ini adalah perjanjian hitam di atas putih tadi. Jadi disaksikan oleh pihak aparat kepolisian setempat. Masih tetap di status dari Raden Panji Ingsun, kami ingin melihat kehebatan para wali YouTube, Gus YouTube, Ustadz YouTube, orang-orang sakti di YouTube dan lain-lain secara langsung, yang selalu memamerkan ajian apapun dengan embel-embel sholawat dan lain-lain. Monggo dipersilakan datang secara jantan lanang sejati. Nah, ini tantangan ya. Kami akan turut menyaksikan bersama aparat setempat. Tidak ada CCTV apapun. Ini asli tanpa ada publikasi. Adapun sebagai gambaran, pabrik tidak bertuan ini atau pabrik yang sudah tutup ini ukurannya memanjang ratusan meter dan melebar hingga setengah hektar luasnya. Di belakang gelap, sepi, hanya penuh sarang laba-laba, hewan berbisa yang umurnya sudah puluhan tahun serta sangat kotor di dalamnya. Ya, dan ada bau khas, adalah bau anyir darah di area lokasi di dalam pabrik tersebut. Kami Raden Panji Ingsun RPI menantang Anda, para orang-orang sakti mandraguna di YouTube. Ya, kami tunggu kedatangan Anda semua yang bernyali besar dan pendekar-pendekar sakti seperti kalian yang di YouTube, karena kami tidak punya ilmu kesaktian apapun, hanya Anda yang mampu menaklukkannya. Ini adalah status di komunitas Raden Panji Ingsun tersebut, saudara. Nah, kalau menurut saya ini adalah kesempatan baik bagi para orang-orang sakti di YouTube yang selama ini banyak dituding oleh netizen, oleh banyak orang itu sebagai settingan, sebagai rekayasa dan sebagainya, untuk membuktikan ya bahwa beliau memang benar-benar sakti, beliau memang benar-benar mampu menaklukkan setan, menaklukkan dukun-dukun santet, ribuan dukun santet dan sebagainya. Nah, ini sebuah tantangan yang sebetulnya kalau orang-orang tersebut benar-benar memiliki kesaktian seperti yang ada di YouTube tersebut, ini tantangan ini tidak seberapa sebenarnya. Nah, kalau saran saya bagi para orang-orang sakti tersebut, terima aja tantangan dari Raden Panji Ingsun ini atau biasa disebut RPI untuk melakukan uji nyali di di lokasi pabrik tersebut, karena ini adalah sebuah keuntungan positif bagi Anda yang memiliki konten-konten
ya misteri, konten-konten yang menunjukkan kesaktian. Karena apa? Ya, ketika Anda nanti gagal dan sampai katakan resiko terburuk meninggal dunia di lokasi tersebut, maka Anda akan dicatat oleh para netizen sebagai meninggal secara kesatria, secara jantan, bukan meninggal secara pengecut. Tapi kalau Anda berhasil menaklukkan tantangan dari saudara kita Raden Panji Ingsun tersebut, maka kesaktian Anda akan semakin ya dipercaya oleh masyarakat, oleh para netizen. Sehingga ketika Anda menerima tantangan ini dan Anda mampu menaklukkannya, maka Anda akan ditulis atau diingat oleh para netizen sebagai seorang yang benar-benar sakti mandraguna. Jadi saudaraku, ya itu tadi adalah komunitas dari status komunitas Raden Panji Ingsun saudara kita. Silakan Anda kunjungi channel beliau Raden Panji Ingsun. Ya, saya secara pribadi tidak mengenal beliau, tapi saya selalu mengikuti konten-konten kreatif dari beliau, juga video-video dari beliau. Ya, insya Allah semuanya mengandung pencerahan-pencerahan positif bagi kita semua. Baiklah saudaraku, ini mari kita tunggu bersama-sama apakah ada yang berani ya para tokoh-tokoh sakti di YouTube tersebut menerima tantangan dari saudara kita Raden Panji Ingsun tersebut. Adapun lokasinya sampai saat ini saya sendiri juga belum tahu ini bekas pabrik apa dan lokasinya di mana, saya sendiri juga belum tahu. Kalau saya pribadi disuruh masuk ke situ, wah takut, saya nggak akan berani. Karena tempatnya memang kalau saya lihat fotonya secara seksama, secara sekilas dan sebagainya, ini memang menyeramkan sekali. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.